syariah al-islamiyah. Apa harus disebutkan dengan teks syariah al-islamiyah? Jadi di dalam Turukul Hukmiyah dikatakan faslun. Gol Ibnu Uqail fil funun jaro fi jawazil amal fi saltanati bi siyasati syar'iyati annahu al-khasm. Diperbolehkannya mengamalkan pemerintahan dengan siasah syariah ini merupakan khasmu, merupakan ajaran pokok, merupakan keharusan. Hanya saja sekalipun toh di situ dikatakan wal khasmu wala yakhlu minal qalbihi imamun. Tentu ada imam-imam para mujtahidin yang membicarakannya. Pertama, qala Syafi'iyun la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Siasat itu harus sesuai dengan syariat. Ini semuanya sepakat nih. Karena memang tidak boleh kita bertentangan dengan siasat, dengan syariat. Toh walaupun ada yang memperbolehkan kelihatannya melanggar syariat, itu pun juga perintah syariat. Contoh kalau kita diperbolehkan untuk minum khamr yang asalnya khamr tidak boleh karena dalam rangka husun, dalam rangka untuk menghilangkan bengkak keseratan, itu pun juga aslinya perintah syariat. Makanya akan menjadi kabur sebenarnya yang syariat itu yang mana. Salat wajib berdiri bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, kalau di situ memaksakan berdiri akan menjadi bahaya, maka diharamkan. Yang mengharamkan itu juga syariat. Yang wajibkan berdiri juga syariat. Ini yang kadang orang yang tidak memahami mana yang syariat semestinya itu yang mana. Qala Ibnu Uqail asias maka nafilan yakunu ma'un nasu aqrab ila surab atamnal anil fasad wa ilam yadau Rasul sallallahu alaihi wasallam manasara bi wahyun. Bahwa menurut Ibnu Uqail walaupun Imam Syafi'i mengatakan nasihat kata ilama wafaqa syar'a, siasat itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan kemaslahatan manusia, menjauhkan kerusakan walaupun tidak pernah diletakkan, pernah dibentuk, tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ada wahyu yang telah diturunkannya. Makanya kalau kita menafsiri kaulnya Imam Syafi'i lama wafaqa syar'a itu adalah ailam yukhalif manataqa bihi syar'u, tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh syariat, fasahihun, maka itu sahih. Lah, wa in aradta la siyasata ila manataqa bi syar'u, kalau memang kita mengendaki la siyasata ila ma wafaqa syar'a itu adalah siasah harus sesuai dengan teks syariat, sesuai dengan yang disampaikan oleh syariat, fahulatun, maka ini akan terjadi kekeliruan. Wa taghlidus sahabah, dan akan menyalahkan sahabat yang banyak amat. Kenapa? Faqad jara minal khulafai rasyidin minal qatli wat tamsil ma la yazhaduhu alimun bisunan walau lam yakun ma yazhadu alimun bisunan. Banyak terjadi di antara khulafaur rasyidin yang membunuh, dan contoh-contoh yang hal itu tidak diingkari oleh orang yang ngerti dengan hadis. Padahal tidak ada keterangan dari Quran dan hadis, nanti akan disebutkan di bawah. Walau lam yakun ila takhriqu usman al-masakhif, andai kata tidak ada yang lain kecuali hanya dasar bahwa Sayyidina Utsman telah membakar mushaf seluruh dunia, itu sudah dianggap, sudah bisa menjadi dalil bahwa siasat itu tidak harus disampaikan oleh syariat. Sayyidina Umar membakar Quran seluruh dunia, itu tidak ada keterangan diperbolehkan membakar Quran baik dari Quran atau
hadis dilegalkan baca Quran, membakar Quran atau hadis tidak ada sama sekali. Bahkan setelahnya Sayyidina Utsman membakar mushaf, menulis dengan 6 tulisan yang dibagi pada 6 masjid, yaitu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Quran yang sudah disimpan oleh Hafsah sebagai putri dari Sayyidina Umar dan yang menitipkan Sayyidina Umar dan sekaligus Amirul Mukminin, Ummil Mukminin, bukan Amirul, Ummil Mukminin. Di mana Quran itu mestinya diturunkan dengan sab'ul masani. Sab'ul masani itu dengan diulang-ulang atau dengan 7 huruf. Yang sampai sekarang terkenal qiraat sab'ah. Tapi Sayyidina Utsman mewajibkan semuanya umat harus membaca sesuai dengan Quran yang telah ditulis oleh Utsman, dan tidak boleh menulis Quran kecuali sesuai dengan tulisan itu, tidak boleh membaca kecuali sesuai dengan bacaan itu. Memaksakan hanya satu metode. Ini sudah melanggar malahan. Melanggar. Tapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman dalam rangka untuk mempersatukan umat, di mana waktu ini saling mengkafirkan satu dengan yang lain karena bacaan Quran yang berbeda. Terus diwajibkan untuk satu bacaan. Ini nanti memakai hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Walaupun mestinya beda-beda, tapi kalau dipersilakan beda-beda ini akan menjadi bahaya. Harus melakukan yang macam ini, itu diperbolehkan. Tapi yang diperbolehkan itu hanya sebatas hal yang hubungannya dengan interaksi, yang hubungannya dengan sosial setelahnya khilafah nubuwah. Kalau dulu